sama Kang Didit ya. Kali ini Kang Didit mau nyeting Ichizukan untuk motor Vario 150 ya, yang LED. Ini yang tahun 2016 yang ESP. Motornya cuman belum main CVT-an banget sih, cuma udah pakai knalpot racing ya, bukan knalpot racing ya, standar bobok, bisa dilihat ini. Seperti itu. Keluhan si Ayang punya motor, motornya berabat tadi digas berabat banget, terus boros banget. Nah, kita coba setting aja lah, kita langsung setting aja. Ya langsung saja kita setting ya. Coba kita nyalakan dulu motornya, kemudian USB-nya biasa kita colok ya. Nah, sudah mulai connect. Tunggu sampai selesai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Pertama, kita jangan lupa seperti biasa ya, kalibrasi TPS terlebih dahulu. Nah, di sini kalibrasi dulu TPS-nya. Nah, save, misalkan tutup gas, save. Kemudian buka gas. Jangan lupa di save juga ya. Nah, kemudian kalau sudah kalibrasi gas, kita langsung aja ya, jet fuel. Nah, kalau untuk Vario standar ini sih kalau bisa teman-teman nggak usah jadi patokan ya. Cuman kalau Kang Dit pakai jet fuelnya dengan kombinasi seperti ini ya. Yang ini cukup, nggak usah dirubah untuk TPS red setting. Untuk jet fuelnya Kang Dit pakai di slow 12, slow medium 12, medium fast 18, dan fastnya 22% ya, seperti itu. Mungkin di beberapa motor nggak bakalan sama juga, tapi ini barangkali aja bisa jadi patokan buat teman-teman untuk setting. Kalau Kang Dit seperti ini nilainya ya. Lalu setelah jet fuel lanjut ke duel. Nah, untuk Vario standar ya, Kang Dit pakai di duelnya 3,1. Sesudah duel, limiternya Kang Dit pakai 12.500 sampai 12.700. Nggak usah gede-gede amat lah, segini juga nggak bakalan habis kok. Ini panjang banget, 10.000 aja cukup bisa. Cuma kalau ini kan buat jarak jauh ya, Kang Dit pakainya 12.700. Aman kok kalau mesinnya standar. Nah, sesudah itu, setelah instrumen settingan ini semuanya sudah disetting ya, tadi jet fuel sudah, duel sudah, limiter sudah. Nah, untuk minimalnya segitu dulu juga nggak apa-apa, nanti start fuel dan lain-lain bisa nyusul lah, itu yang penting-pentingnya saja dulu. Nah, habis itu kita coba ya, nyalakan motornya, kemudian kita settingan untuk motor standar di Kang Dit seperti ini ya. Ini nggak bisa jadi patokan juga, cuman kira-kira ya bensinnya seginilah, jangan terlalu boros ya. Segini juga udah boros, soalnya varionya ini walaupun standar ini sudah menggunakan knalpot racing atau standar bobok ya, jadi bensinnya butuh agak banyak ya, supaya nggak panas ke mesin, tenaganya keluar juga, ini supaya nggak kena ya. Nah, usahakan AFR-nya itu ya, ini kan AFR ya, jadi campuran BBM-nya. Nah, ini nih AFR-nya, kan ini dijelaskan 12 itu rich atau terlalu boros. Nah, kalau hijau itu 12 sampai 12,9 itu pertama, 13 sampai 13,9 itu cukup atau ekonomis, dan 14 itu kering. Teman-teman usahakan sampai semuanya di setting sampai dapat AFR di warna hijau, soalnya supaya motornya lari ya, dan juga nggak terlalu boros. Ya kalau ada kuning-kuning nggak apa-apa lah, itu nggak usah juga hijau semua ya.
motornya mati sendiri. Teman-teman jangan panik, soalnya memang seperti itu ya. Nah, kita jangan lupa juga save datanya buat kita punya backup data ya, buat jaga-jaga. Save ya. Nah, ini cara save-nya seperti itu. Atau cara buka file, misalkan mau ngisikan data. Kan data, misalkan ada motor lain yang mau disetting speknya mirip misalkan. Oh, kita biar gak susah-susah dari awal, ya sudah kita buka file yang ada. Buka file ada, terus nanti kita poles lagi. Nah, seperti itu tadi udah ya. Open. Nah, misalkan temen kita ada yang mau kita settingin ya, misalkan speknya kebetulan sama, kita nggak usah dari awal lagi gitu, pakai settingan yang sudah kita setting aja. Cuma disesuaikan lagi nanti, terus kita poles lagi. Nah, sudah buka filenya, kirim core 2 misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa kita sesudah kita execute, kita langsung lepas ya USB nya. Nah, jadi USB. Nah, kalau sudah ini, restart motornya, dan kemudian kita coba. Ya, kita coba saja ya hasil settingnya. Ini varionya emang benar-benar standar, CVT juga belum main, dan pakai knalpot standar bobok ya. Jadi standarnya di bobok. Langsung kita coba aja. Nah, langsamnya enak ya. Kita coba akselerasi 0 ke 80 dulu ya. Lalu kita coba RPM atasnya sedikit aja ya. Nah, itu juga belum limit ya, cuman Omnit nggak berani ya ngegasnya. Soalnya kalau digas netral itu sebetulnya sampai mentok itu bahaya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya hasil settingnya. Nah, kira-kira seperti itu ya tadi setelah kita coba. Sekarang kita jelasin lah dikit ya bagian-bagian mana yang harus kita edit kalau misalkan motor kita ada kurang enak lah setelah di running ya. Nah, ini saya jelaskan tadi setelah kita coba, misalkan oh langsamnya kurang enak. Nah, untuk bagian langsam kita kalau misalkan kurang enak, kita edit viewnya di sini, di area ini. Nah, ini kalau misalkan area sini kita edit kalau misalkan gas awalnya ada kosong gitu, seperti plat bensin. Nah, itu bisa ditambahin terus sampai si gasnya nyantol atau enak. Nah, untuk area ini adalah area gas santai ya. Kalau misalkan kita pengen apa santai atau gimana gitu biar awalannya juga responsif. Nah, ini area sini. Sama juga kalau misalkan kita pengen setelan helikopter, nah ini yang dibahasain itu area sini ya. Tapi kalau kata saya ya kalau buat motor harian nggak usah lah, yang penting motornya enak, nggak berebet ya. Nah, kalau misalkan ada berebet kebasahan, nah di sini area editnya. Nah, ini untuk akselerasi spontan kalau area sini ya. Jadi kalau kita gas dari keadaan diam, kita pengen misalkan langsung zet motornya bisa wheelie gitu, ini areanya gas awal lah gitu ya. Ini yang menentukan galak atau enggaknya motor di sini, area ini. Untuk area 3000 sampai 5000 ini area gas santai kalau kita mau jalan-jalan santai ya, kalau istilah
motornya jalan-jalan sore atau cruising gitu, nah, atau gasnya dipantang. Nah ini kita edit bagian ini, area sini 3000 sampai 5000 ya. Nah ini gas area ini adalah kalau kita edit di sini ini untuk akselerasi yang spontan gitu, yang kita pengen nyusul mobil atau ditanjakan. Nah bagian di sinilah 3000 sampai 5000 RPM, TPS 40 sampai 100 ya. Itu buat nyusul mobil, buat tanjak. Nah kalau area 5000 sampai 7000 ini area akselerasi sampai mencapai akselerasi maksimalnya ya, set gitu motornya. Putaran atasnya misalkan kalau diam gitu ya lama naiknya. Nah area sini yang diedit RPM 5000 sampai 7000, TPS 40 sampai 100 gitu, supaya kalau misalkan kita ada masalah di RPM atasnya lama sekali naiknya. Nah di sini areanya. Kemudian untuk area top speed biasanya Matic ya sampai 9000 RPM lah kita edit. Nah ini untuk area top speed 7000 sampai 9000. Misalkan atasnya nih akselerasi sih cepet gitu, cuman kok mentok di segitu aja. Nah bagian kita cara ngatasinya kita edit bagian yang 7000 sampai 9000, TPS 40 sampai 100. Nah seperti itu. Nah sesudah itu di sini nih OMDIT, kenapa ini bagian TPS 0, RPM 3250 sampai 10.000 nya ini kenapa kok basah banget ya, ada sampai plus 30, 34. Nah seperti ini, kita lihat dulu permasalahan motornya. Ini kenapa OMDIT pakai sampai 34, 36, 37, karena ini untuk vario standar knalpot racing biasanya ada gejala nembak lah seperti itu. Nah bagi teman-teman yang punya gejala nembak bisa dibasahin area ini antara 3250 sampai 10.000, itu kita tambahin aja fuelnya yang banyak ya, tapi jangan juga kebanyakan, cukup tambah per 10 dulu, tambah 10 cobain, tambah 10 lagi sampai nembaknya hilang dan gasnya responsif ya, nggak jadi berbet juga gitu. Nah, bisa plus 10, 20, 30 itu tergantung nanti motor teman-teman ya, pakai knalpot apa atau speknya gimana. Nah ini area deselerasi sudah. Nah paling terakhir kita kalau dalam ngedit itu harus agak disiplin ya, nggak boleh langsung geber-geber sampai motornya RPM tinggi. Nah bukan nggak boleh ya, tapi baiknya kita harus disiplin, coba dari langsam dulu, kemudian gas awal jangan sampai ada bengok, gas santainya, akselerasinya, nanjaknya, nah kemudian balik gasnya. Nah kalau dirasa kita sudah aman, misalkan oh ini udah cukup bensinnya nggak terlalu kering, baru kita poles sedikit-sedikit bagian mana yang dirasa teman-teman itu kurang gitu. Nah paling seperti itu saja untuk bagian-bagian mana yang harus kita edit. Ya kira-kira seperti itu ya. Tadi sudah disetting, hasilnya seperti itulah. Kalau buat motor standar harian itu kita nggak usah aneh-aneh, yang penting 0 ke 60, 0 ke 80 itu responsif, cepet, nggak ada tersendat. Nah kalau soal top speed itu kembali lagi itu hanya bonus gitu ya, dimana kita setting CVT 18 dengan motor juga makin kira-kira seperti itu. Dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, sama jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya dapat update-update video terbaru dari Kang Lik ya. Sekian.